Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Wal muradu bi sunanil Islam syara'i'uhu wa sya'airuhu. Yang dimaksud dengan sunah Islam, sunanul Islam. Artinya syiar-syiar Islam, ya, syariat-syariat Islam dan syiar-syiar Islam. Syara'i ini jamak dari syariah. Artinya syariat. Syair jamak dari syiar. Berarti syariat dan syiar. Ya, syariat artinya ajaran-ajaran Islam, syiar artinya semua hal yang menjadi identitas Islam. Fasunanu allati takunu fin nasi ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam nau'ani. Maka sunnah-sunnah, ya, sunnah-sunnah artinya ajaran-ajaran yang ada pada manusia setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua jenis. Ahaduhuma sunanul Islami. Yang pertama ajaran-ajaran Islam. Wa hiya sya'airuhu, yaitu syariat-syariat Islam. Minal faraidi wan nafaili wan nawafili. Ya, baik yang wajib-wajib maupun yang dianjurkan. Wa hadhihi min mahbubatillahi wa biha amara. Dan semua ini, perkara yang wajib-wajib dan yang dianjurkan, merupakan hal-hal yang Allah cintai. Dan manusia diperintahkan untuk melakukannya. Wal akharu sunanul jahiliyati. Yang kedua, ajaran-ajaran jahiliyah. Wahia kullu ma khalafa ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semua perkara yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi min mabaghidillahi wa masakhitihi. Dan semua itu merupakan perkara yang Allah murkai dan Allah murkai. Wa qad naha anha subhanahu, dan Allah Ta'ala telah melarang dari semua perkara tersebut. Wa dalilus sabi, dalil yang ketujuh, hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, ya ma'asyaral qurra al-haditsa. Rawahu al-Bukhari mauqufan alaihi min kalamihi. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mauquf sebagai perkataannya Hudzaifah. Wa ziyadatu Muhammad ibn Waddahin hiya indahu fi kitabi al-bid'ah wan nahyi anha. Sedangkan tambahan yang dibawakan oleh penulis dari riwayatnya Muhammad bin Waddah ini ada dalam kitab al-bid'ah wan nahyi anha. Ya, dari yang ditulis oleh Ibnu Waddah, ya. Wa isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Wa akhrajaha man huwa aqdamu minhu wa aula bil azwi kabni Abi Syaibah fil musannafi. Dan hadis di atas juga ditakhrij oleh orang yang lebih duluan daripada Ibnu Waddah dan lebih utama daripada Ibnu Waddah, seperti Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau Al-Musannaf. Dan wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati, sisi pendalilan dari matan. Fi qoulihi istaqimu, dalam perkataannya Hudzaifah, istiqomahlah wahai qurra. Ma qoulihi, dengan perkataan beliau, fa in akhadtum yaminan wa shimalan faqad dalaltum dalalan ba'ida. Fasabqu alladhi ahrazahu haula'i huwa bidukhulihim fil Islam. Keunggulan yang mereka dapatkan, ini mereka dapatkan karena mereka masuk Islam. Fala yatahaqqaqu sabqu illa bihi, maka tidak akan tercapai keunggulan kecuali dengan Islam. Fayakunu wajiban, maka masuk Islam itu hukumnya wajib. Li tawaqqufi husulis sabqi ila Allah alaihi, karena didapatkannya keunggulan di sisi Allah, keutamaan di sisi Allah, ya, dan juga keistiqomahan di sisi Allah. Ini tergantung pada Islam, tawakuf kepada Islam. Wal qurra fi urfi salafi ghaliban humul alimuna bil Qur'ani wa sunnati al amiluna bihima. Yang dimaksud dengan al-qurra dalam istilah para ulama salaf terdahulu, secara umum mereka artinya adalah al-alimun, orang-orang yang berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah dan yang mengamalkan keduanya.
Wa qad dzakara Abul Fadl Ibnu Hajarin, seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar, kunyah beliau Abul Fadl, ya, Al-Asqalani, dalam kitab beliau Fathul Bari, anna sadra kalami Hudzaifah radhiyallahu anhu mimma fi dzikru sabqi ulaika lahu hukmur raf'i. Beliau katakan bahwasanya pemaparan perkataan Hudzaifah yang menyebutkan tentang keutamaan para qurra, ini lahu hukmur raf'i, memiliki hukum marfu. Artinya bisa dikatakan perkataan tersebut adalah perkataan Nabi, marfu sampai kepada Nabi. Jadi bisa dikatakan itu perkataan Nabi. Fa innahu khabarun an ghaibin la yudra. Karena perkataan di atas adalah perkataan tentang perkara gaib yang tidak bisa diketahui oleh manusia biasa. Ya. Karena cerita tentang kalau kalian tidak istiqomah, wahai qurra, kalian mengambil jalan ke kanan dan ke kiri, kalian akan sesat di masa depan. Maka ini perkara gaib. Anna haula'i minas sabiqina wa idh akhbara as-sahabiyyu wa idza akhbara as-sahabiyyu anil ghaibi alladzi la madkhala lirra'yi fihi. Karena kabar tersebut, ya, atau karena mereka-mereka ini termasuk as-sabiqin, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam. Dan ketika seorang sahabat Nabi mengabarkan perkara gaib yang tidak ada celah untuk opini di dalamnya, tidak bisa beropini di dalamnya kan masalah gaib, maka qila inna lahu hukmar raf'i. Maka sebagian ulama mengatakan perkataan tersebut dihukumi marfu. Marfu artinya dianggap sebagai perkataan Nabi. Ayun sabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukman secara hukum, namun la hakikatan, bukan secara hakiki. Artinya kontennya dianggap dari Nabi, namun lafadznya secara hakiki tidak dari Nabi. Jadi lafadznya Hudzaifah, secara hakikinya, secara realitanya, ya, lafadz tersebut dari Hudzaifah, namun kontennya dari Nabi. Idh lafdhuhu min qawli sahabi, karena lafadznya bisa jadi dari lafadz si sahabat tersebut. Lakin hakikatu ma'nahu labudda an takuna sadiratan an khabarin minal wahyi. Namun hakikat dari maknanya labudda, ya, pasti itu sadiratan berasal dari khabar yang berupa wahyu. Wala yab'udu ayyakuna kalamu Hudzaifah kulluhu lahu hukmur raf'i. Dan bukan tidak mungkin kalau seluruh perkataan Hudzaifah di atas semuanya dihukumi marfu, artinya dianggap sebagai perkataan Nabi. Fajumaluhu turwa fi ahaditsa sahihatin. Maka perkataan seperti ini, jumaluhu, perkataan seperti ini diriwayatkan sebagai hadis yang sahih. Ya, walaupun tidak disandarkan kepada Nabi, namun dianggap sebagai hadis Nabi yang sahih, karena lahu hukmur raf'i, dia dihukumi marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah semampumu.